Lalu bagaimana keluarga korban merespons penangkapan tersangka? Saat ini kami sudah bersama dengan Bunda Eli Marlina, Ibunda NK. Selamat siang Ibu Eli, bagaimana kabar Anda? Baik, Baik Bu Eli, kami dari CNN Indonesia TV ikut berbela sungkawa. Kami juga merasakan duka yang Ibu rasakan. Kondisi Ibu Eli hari ini sehat? sehat. Ya Bu Eli, apa yang pertama kali terlintas di pikiran Anda saat mengetahui tersangka akhirnya berhasil ditangkap? Apa yang kamu rasa? Senang sekali. Senang sekali, Bu. Baik Bu Eli, Tersangka sudah ditangkap. ya senang sekali tersangka sudah ditangkap. Dan sebenarnya seberapa Ya, penting penangkapan tersangka ini bagi Anda dan keluarga? Ya, berapa pentingnya kamu tersangkanya tertangkapnya tuh untuk mengungkapkan kasus gitu tuh kepentingannya. Kepentingannya begini Mbak, Eh, kami senang pelakunya tertangkap, paling enggak kasusnya bisa di up gitu. Jadi bisa terungkap kasus anak kami ini gitu. Jadi berapakah pelakunya, dengan cara apa nantinya kayak gitu. Jadi bisa kami ketahui dengan pelaku yang sudah tertangkap ini gitu Mbak. Baik, saat ini Ibu Eli sedang didampingi oleh salah satu keluarganya ya Ibu? ya, Ya, saya sepupunya. Baik, Ibu adalah sepupu dari Ibu Eli. Iya, kita ya. lanjutkan pertanyaannya, apa harapan Anda kepada aparat hukum untuk membawa keadilan bagi keluarga Anda? Hukum sebera-bera aja. Dapat hukum mati. Baik, diharapkan tersangka bisa dihukum mati. Bu Ya, Eli, bagaimana sebenarnya keluarga Anda menjalani proses hukum hingga saat ini? Ya dengan cara memakai pengacara kami belajar. pakai pengacara, Bu. Pakai Baik, pengacara sama pelatih silatnya, Bu. Dari Padang. baik. Apakah Anda pernah mengetahui terkait dengan tersangka, sosok tersangka IS ini seperti apa? Apakah memang pernah kenal ataupun warga setempat kenal dengan sosok Ya, IS ini? tidak. Tidak pernah tahu. Baik, Tidak pernah tahu, tidak tahu. tidak pernah tahu, identitasnya juga belum Tidak. diketahui siapa sosok IS ini, tapi memang dari Ya, informasi sebelumnya kami juga mengetahui bahwa sosok IS ini sebenarnya sudah eh, berbicara terkait dengan kasus ini, dan nanti tentunya kami akan menggali lebih dalam bagaimana perkembangan investigasi kasus ini. Bu Eli, bagaimana pengalaman Anda bekerja sama dengan pihak berwenang selama proses investigasi? Ya, apa kerjasama kamu? Apa yang waktu polisi itu apa yang ditanya sama kamu pas Tibo gitu? tiba itu ya sedang hati. Kerjasamanya itu menginformasikan, Ya, terus kami juga tanya apa ya, yang didapat, kalau ya, yang patut ditanya kami jawab gitu, ya. di mana lokasi, gimana penemuan barang bukti yang kayak gitu-gitu Mbak. Baik, Bu Eli, tentunya musibah seperti ini sangat berat bagi ibu, apalagi kita juga mempunyai buah hati perempuan begitu ya, Bu Eli. Iya, Bu. Baik, apakah Iya. keluarga Anda mendapatkan dukungan yang memadai selama menghadapi kejadian ini? Alhamdulillah ada Mbak, banyak dari semua belah pihak. Banyak, banyak. Banyak, Bu. Baik, tentunya apa yang Anda ingin katakan kepada tersangka setelah penangkapannya? Apa yang kamu inginkan? Apa yang Ang inginkan kalau terhadap pelaku kok yang si itu? Harapan ko ya ada hukum sebera-bera aja. Dapat hukum mati, Bu. Baik, Hukum sebera-bera aja. Dapat jika hukum ada mati. jika ada kesempatan untuk berbicara kepada sosok IS ini, apa saja yang Anda ingin sampaikan kepada sosok IS ini? Yang pengen kamu
Harapan itulah, Bu. Iya, saya harus ditangkap. Hukum seberat-berat aja. Apa hukum mati? Hukum seberat-beratnya dan diharapkan Ya, untuk dihukum mati. Baik, kita ya, hukum mati. tentunya ingin beralih juga ke keluarga Anda, Ibu Anita. Ibu Anita, apa Ya, yang Mbak. Anda ingin sampaikan kepada sosok IS ini? Kalau ke sosok pelaku, nggak ada yang saya ingin sampaikan. Saya cuma menginginkan dia harus merasakan sakitnya anak saya. Itu. Dan hukuman dari kepolisian pengennya yang seberat-beratnya gitu. Hukum Jangan mati. 15 tahun. Hukum mati. Gitu, Mbak. Baik, yang seberat-beratnya itu berapa, Bu Anita? Kalau seandainya nanti ditemukan perencanaan, otomatis kan hukuman mati. Tapi kalau setelah saya selidiki mencari informasi, kalau dari kayak begini itu hanya dituntut 15 tahun. Kalau 15 tahun kami nggak terima gitu loh, Mbak. Ya, terima. Baik, kalau Ya, hanya terima 15 doa ya. tahun. Baik, 15 tahun tidak terima dan diharapkan untuk dihukum Ya. mati. Bu Ya, Eli hukum dan mati. Bu Eli dan Bu Anita, apakah Anda merasa masyarakat ataupun lingkungan sekitar turut mendukung keluarga Anda selama ini? Apa setelah kejadian atau sebelum kejadian gimana, Mbak? Setelah kejadian. Alhamdulillah banyak dukungan, juga banyak yang simpati dengan keluarga kami, alhamdulillah, termasuk juga dalam pencarian dari awal hilang hingga penangkapan. Dan dari sini juga saya mengucapkan buat masyarakat, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas nama keluarga besar kami. Polisi, izin. Sebuahlah. Baik, Bu Anita dan Bu Eli, berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa tersangka sosok IS ini sebenarnya dia juga bersembunyi begitu ya di hutan, di dalam rumah. Di dalam rumah kosong, dan apakah memang ada warga sekitar yang membantunya karena tersangka ini juga bersembunyi sekitar 10 harian? Maaf Mbak, tadi ada telepon masuk, tolong Mbak Baik, Bu Anita, kami juga diulang mendapatkan kembali pertanyaannya. Baik, kami ulangkan pertanyaannya. Kami mendapatkan informasi bahwa tersangka IS bersembunyi di dalam rumah kosong selama 10 hari. Apakah ada warga setempat yang membantunya? Karena cukup lama untuk bersembunyi 10 hari ini. Kita tahu kalau manusia untuk bertahan hidup itu memerlukan air, minuman, makanan. Apakah ada warga setempat yang membantu? Suaranya nggak kedengaran Mbak. Baik, apakah Anda bisa mendengar suara kami dari studio saat ini? Suaranya hilang Mbak. Baik, suara kami hilang. Apakah sudah bisa terdengar, Bu Anita? Baik, sepertinya kita ada kendala teknis di sini. Kami akan jeda, dan setelah jeda kami akan melanjutkan informasinya untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Kami lanjutkan kembali perbincangan dengan keluarga NK. Saat ini kami sudah bersama dengan Anita, kerabat NK. Selamat siang Ibu Anita. Kami dari CNN Indonesia TV ikut berbela-sungkawa. Kami juga merasakan duka yang Ibu Anita rasakan. Ibu Anita, kita langsung saja lanjutkan perbincangan yang tadi sempat terputus. Kami ingin mengetahui terkait dengan jarak-jarak rumah warga. Seperti apa sebenarnya jarak rumah warga? Apakah memang sangat jauh sehingga peristiwa ini bisa terjadi, ataupun sebenarnya warga ini jarak rumahnya tidak terlalu jauh? Begitu Ibu Anita. Kalau lokasi perkampungan kami, ada tempat-tempatnya yang jaraknya jauh, ada yang rapat. Nah, di lokasi anak saya ini, tempat lokasi kejadian, itu bukannya jauh dari lokasi rumah, cuman posisinya di perkuburan. Dan itu jalan umum. Biasanya walaupun jam 6 itu masih banyak yang melintas, tapi pas kejadian itu cuaca lagi tidak mendukung gitu, suasananya hujan, jadi orang rata-rata di rumah gitu.
Dan yang dilewatin itu memang perjalanan kesehariannya berjualan, begitu Mbak. Baik, Bu Anita, kami mendapatkan informasi bahwa tersangka bersembunyi di salah satu rumah kosong. Apakah Anda bisa menggambarkan seperti apa rumah kosong ini dan bagaimana tersangka bisa berhasil bersembunyi selama 10 hari di sana? Ini mohon meluruskan ya, kalau dari bukti pencarian, dia tidak di satu tempat, Mbak. Nah, di tempat tertangkapnya pelaku, ini posisinya itu kayak perumahan tapi yang tidak padat, masih ada kebun di situ, atau tanah kosong, tapi bukan hutan. Di belakang rumah tertangkapnya pelaku ini, itu adalah peninggalan zaman Belanda dulu, jadi kayak ada semak belukar gitu. Ba- Uh, tapi kondisinya itu rame. Kenapa saya bilang rame? Itu adalah komplek tempat sekolah. Ada TK, SD, SMP, SMA. Penduduknya pun ada, tapi ya itu karena di kampung ada kebun gitu. Gitu, Baik, Mbak. baik. Jadi memang tersangka ini tidak bersembunyi di satu tempat saja, melainkan beberapa tempat. Dan Bu Anita, Iya. kami juga mendapatkan informasi bahwa kemungkinan ini tersangkanya bukan hanya satu saja. Apakah nantinya juga ada tersangka lainnya yang saat ini oleh pihak berwenang sedang diincar? Kalau dari penilaian kami sebagai keluarga besar, itu nggak mungkin sendiri, Mbak. Kenapa? Seperti yang Mbak Irin lihat itu kan waktu dia Bapak tuh lagi mengambil gambar. Nah, itu kan rutenya susah itu. Kalau orang itu sendiri, sementara rute yang dijalanin itu agak mendaki. Sudah mendaki, menurun pula. Jadi turun naik bukit kayak gitu. Jadi kalau sendiri nggak mungkin. Begitu, Mbak. Baik, Bu Anita, kami juga mendapatkan informasi bahwa tersangka ini berinisial IS. Apakah warga sekitar ataupun Ibu Anita ataupun keluarga pernah mendengar sosok IS ini? Ya, Bu Anita, apakah Anda bisa mendengar suara Ya, kami? ya, saya dengar. Ya, Mbak. Iya. Bu Anita, apakah Anda pernah mendengar ataupun mengetahui identitas sosok IS ini? Kalau mengetahui sosoknya, Mbak ya, kami tetangga kampung, Mbak. Kami Pasar Surau, dia Pasar Gelombang. Dia pernah saya lihat itu menarik anjing karena hobinya kan berburu babi. Nah, hanya itu sekedar melihat gitu karena jalan kampung itu menyambung gitu loh, Bu. Jadi satu gitu, enggak yang berliku lurus gitu. Seperti yang Mbak lihatnya di layar tadi. Jalannya seukuran satu mobil. Nah, itu dia tuh narik anjing dari bawah ke atas gitu loh. Ke atas tuh maksudnya ke arah perkampungan kami. Dia di perkampungan sebelah ke bawah namanya kalau istilah kami gitu. Nah, hanya sekedar tahu orangnya aja. Terus setelah kejadian anak saya, baru saya tahu, oh ini orang residivis gitu. Residivis tentang narkoboy juga pencabulan kayak gitu. Di situ kami mulai was-wasnya hingga dia tertangkap gitu, Mbak. Baik, Bu Anita, tentunya kejadian ataupun musibah ini sangat viral begitu ya, maupun di sosial media ataupun di media-media berita. Bagaimana sebenarnya peran media ataupun media sosial dalam perjalanan keluarga Anda hingga tersangka tertangkap? Apakah membantu karena memang disorot sekali oleh publik? Kalau media yang kayak media selain televisi itu kebanyakan kabar simpang siur. Kalau televisi, insya Allah sangat membantu. Walaupun di latar belakangin yang banyak hal-hal yang nggak benar gitu, ya gimana ya namanya juga kita dalam dunia digital ya. Tapi alhamdulillah ujungnya kami tetap bersyukur pelaku udah ketangkap gitu. Baik, banyak sekali informasi yang simpang siur dan mungkin di sini kami juga memberikan kesempatan untuk Ibu Anita dan juga keluarga. Adakah hal yang Anda ingin masyarakat umum ketahui tentang peristiwa ini dan tentunya dampaknya pada keluarga Anda seperti apa? Kalau dampak Mbak yang pasti itu jangankan keluarga kami, satu kampung itu trauma.
eh, dampaknya itu adalah trauma, Mbak. Trauma keluar malam, trauma juga kita jalan walaupun siang di tempat yang sepi kayak gitu kan. Ya kalau trauma umumnya ya begitulah, terpukul kayak gitu kan, ya kayak gitulah Mbak. Nggak bisa diungkapin dengan kata-kata lah. Baik, Bu Anita, apakah Anda juga ingin mengimbau masyarakat umum setelah kejadian ini? Apa saja yang Anda ingin ungkapkan? Ya, yang pengen saya ungkapkan hanya satu itu aja Mbak. Hukumlah dia seberat-beratnya. Jangan ada lagi nia-nia yang nanti terjadi seperti gini loh. Cukup anak saya yang terakhir gitu. Jadi kalau memang orang itu bersalah, hukumlah yang seberat-beratnya yang membuat dia kapok untuk mengulang lagi. Apalagi ini residivis udah pernah pencabulan gitu kan, baru keluar dari penjara soal pencabulan. Nah sekarang diulangnya lagi, berarti dia ini nggak kapok gitu. Buatlah yang tersangka-tersangka yang dimanapun se-Indonesia, hukum seberat-beratnya gitu. Jadi nggak ada lagi banyak korban gitu. Jadi ada kenyamanan buat anak-anak gadis gitu. Gitu Mbak. Baik, Bu Anita, kami juga merasakan hal yang sama, apalagi untuk ibu-ibu yang mempunyai gadis perempuan di rumahnya. Bu Anita, tadi Anda menyampaikan bahwa warga sekitar sebenarnya karena kejadian ini juga trauma begitu ya, sampai tidak berani untuk jalan malam sendirian. Bu Anita, seperti apa sebenarnya keseharian warga sekitar sebelum dan sesudah kejadian? Apa perbedaannya? Biasanya ya kalau sebelum kejadian kami aktivitas yang ke sawah ya ke sawah. Kadang ke sawah ini kan sukanya subuh. Ada juga ada kan di tempat kampung kami ini pemandian umum. Kadang tuh mau sholat subuh mereka udah pergi ke tempat pemandian umum gitu kan. Eh, Setelah kejadian itu udah takut gitu. Apalagi yang ibu-ibu suaminya kerjanya seminggu sekali pulang itu udah takut, udah was-was takutnya dia nyongkel rumah, minta makan. Ini orang kan rada nekat kayak gitu. Nah itu yang jadi was-wasnya kayak gitu, takut kaminya lagi yang kena gitu. Baik. Soalnya informasi yang kami dapat dia nih memegang senjata tajam gitu loh Mbak. Baik, Bu Anita. Tentunya kami juga mendapatkan informasi bahwa tersangka bukan melakukan kejahatan seperti ini sendirian begitu ya. Kira-kira ada berapa tersangka lainnya dan apakah mereka juga warga sekitar kampung sebelah atau bagaimana? Ibu Anita, apakah sudah mempunyai informasi terkait dengan tersangka lainnya? Saya ada dapat informasi yang ditanyain polisi itu ada kaitan keluarga. Nah, kabar yang saya dapat itu yang nama Heru itu adalah kemenakan dari pelaku. Yang Randi masih keluarga dengan orang tuanya Heru. Yang Yuda juga begitu. Nah, yang saksi tiga ini. Nah, sekarang kami pengen pelaku ini ngaku gitu. Nggak mungkin sendiri. Pasti lebih. Dan memang mereka tuh ada kaitan keluarga semua. Satu kampung, Pasar Gelombang. Gitu, Mbak. Baik, Bu Anita. Kami juga ingin mengetahui bahwa tentunya ini tersangka bukan hanya satu orang dan kalau misalnya ada salah satu anggota keluarganya juga kemungkinan adalah tersangka. Nah, apakah aparat kepolisian juga sudah saat ini akan segera menangkap tersangka lainnya ataupun memanggil keluarga anggota lainnya? Ya, kalau dari informasi yang saya dengar dan itu betul, saya percaya sih kinerjanya polisi gitu. Pasti dia usut sampai tuntas. Harus yakin sama kinerja mereka gitu, Mbak. Baik, dan selama ini Ibu Anita dan juga keluarga sangat puas dengan kinerja pihak yang berwenang ya Bu Anita ya? Puas nggak puas sih, Mbak ya. Tapi kalau kita runut, ya tetap bersyukur masih ada bantuan. Itu aja. Tetap Baik, bersyukur. Bu Anita, eh, Ya. jika kami bisa lihat begitu ya, ada beberapa video saat penangkapan sebenarnya tersangka ini juga dikawal oleh warga begitu ya. Sepertinya mereka juga ingin membantu polisi untuk menangkap tersangka. Nah, apakah memang di kampung Anda ini sangat kekeluargaan dan gotong royong saling membantu atau seperti apa, Ibu Anita? Dari yang saya ketahui,
gotong royong itu pasti, namanya juga perkampungan ya, kebersamaan itu pasti ada. Cuman pas kalau di kejadian itu memang mereka itu bersama-sama mencari tapi berbagi tim. Nah, yang berbagi tim ini pas juga mereka ini gimana, geram gitu. Kenapa geram? Nggak pernah di kampung kami kejadian seperti ini gitu terhadap ini anak. Kenapa? Yang pelaku pun mengenal gitu korban, mengenal korban kesehariannya dia jualan, jalannya di situ-situ aja. Nah di situ yang bikin geram masyarakat, kenapa kok bisa setega itu gitu loh. Padahal kita tetangga satu kampung, satu kecamatan malah gitu loh Mbak. Baik, sebenarnya apakah Anda sudah merasa mendapatkan cukup informasi dari pihak berwenang selama proses ini berlangsung? Gimana Mbak? Apakah Anda sudah merasa ada cukup informasi saat peristiwa dan juga dari pihak berwenang sudah menggambarkan ataupun memberikan informasi yang lengkap untuk keluarga? Kalau sebelum tertangkap sih ada saya dapat informasi, tapi setelah tertangkap belum penuh, belum istilahnya belum valid kabar yang didapat gitu. Jadi nggak bisa diungkap, istilahnya kalau belum valid saya nggak berani ngomong gitu. Baik, Bu Anita, Kalau terakhir. kabarnya setelah ditangkap, ya. Baik, Ya Mbak. ini adalah pertanyaan terakhir. Jika saat ini tersangka, mungkin ada satu ataupun dua tersangka yang sudah di depan Ibu Anita dan juga keluarga, apa yang ingin Anda sampaikan kepada para tersangka ini? Kalau mau bicara sih nggak ada Mbak. Apa yang mau saya ngomongkan? Sementara hati kesal. Pengennya ya satu aja sayanya, kalau anak saya sakit dia harus menderita dulu sakit sebelum dia dipenjarakan. Itu. Soalnya mau diomongkan apalagi Mbak, anak kami udah hilang, nggak bakal kembali. Apalagi dia diambil nyawanya dengan keji. Nggak bisa ngomong lagi Mbak. Makanya saya minta pihak kepolisian, hukum dia seberat-beratnya. Itu, jangan ada nia-nia yang lain. Mohon kepada Pak Polisi. Itu aja Mbak. Mungkin boleh ditegaskan sekali lagi hukum seberat-beratnya, hukumnya seperti apa, Bu Anita? Ya, kalau kita ngomong hukum Indonesia, kalau ada perencanaan hukuman mati, tapi sebagai keluarga, ada nggak ada perencanaan kan mintanya pasti hukuman mati. Gitu. Baik, Bu Anita, kami akan terus mengawal kasus ini dan kami juga sudah menampung harapan Ibunda dan juga keluarga. Terima kasih Ibu Anita yang sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Hour.